presensi kemarin ada yang konfirmasi presensi, tapi yang sudah saya klik hadir itu yang konfirmasinya sebelum jam 14.30 ya. Jadi yang kemarin sudah lewat jam 14.30 itu dianggap tidak hadir di situ. Jadi nanti silahkan dipastikan presensinya saat mengikuti kuliah itu mungkin bisa dipastikan nanti kalau ada konfirmasi sebelum jam 14.30. Kemudian untuk minggu ini kita akan membahas materi terkait dengan perancangan gudang. Nanti kita akan mencoba untuk membuat kelompok juga, meskipun nanti bertahap ya. Jadi kita akan mencoba untuk nanti kita akan membuat tugas khusus. Nah, tugas khususnya itu terkait dengan perancangan gudang. Di kelas yang lainnya Anda saat ini juga sedang belajar perancangan tata letak pabrik ya. Ya mungkin ada beberapa hal yang sama nanti. Bedanya kalau yang kita rancang nanti akan spesifik kepada gudang dan beberapa aspek yang terkait dengan gudang tersebut. Sementara kalau yang di tata letak pabrik itu kan lebih terkait dengan fasilitas produksi dan juga fasilitas-fasilitas pendukung produksi. Nah, kalau kita nanti akan mempelajari bagaimana layout gudang, pengaturan layout gudang, kemudian bagaimana pola pemindahan barang, peralatan material handling, dan bagaimana aplikasinya terhadap layout yang ada. Kemudian dalam kenapa kita perlu mempertimbangkan tata letak gudang, karena salah satunya alasan yang bisa kita berikan bahwa gudang ini merupakan salah satu tempat yang cukup penting untuk keluar masuknya barang ke perusahaan. Jadi kalau gudang itu kan ada gudang gudang untuk bahan mentah, kemudian nanti ada bisa juga itu gudang produk jadi atau mungkin dijadikan satu tempat dan sebagainya. Masing-masing perusahaan punya preferensi yang berbeda. Entah dia mau membuat gudangnya jadi satu dengan pengemasan, ada yang membuat gudangnya bentuknya untuk operasi cross docking dan sebagainya, itu di situ akan berbeda. Di situ akan membedakan bagaimana pola membedakan bagaimana layoutnya. Nah, kemudian yang paling penting dari perencanaan yang ada, kita bisa menghasilkan suatu rancangan fasilitas yang tepat guna. Tepat guna ini sesuai dengan karakteristik gudang yang ada. Nah, dulu di awal kita sudah mencoba mempelajari tipe-tipe gudang. Ada beberapa tipe, nanti ada yang tipenya hanya untuk penyimpanan, kemudian nanti ada untuk transit dan sebagainya. Itu kan sehingga di situ memiliki banyak atau memiliki beberapa model. Nah, untuk bisa merancang gudang kita harus memahami model apa yang sesuai dengan gudang kita. Nah, gudang ya, kesesuaian itu diukur berdasarkan proses yang berjalan di situ. Yang paling efisien mana, yang efektif mana, dan nanti kita akan mencoba menghitungnya dan merencanakan itu. Kemudian gudang harus dirancang dengan memperhitungkan kecepatan gerak barang yang bergerak cepat lebih baik diletakkan dekat dengan tempat pengambilan barang sehingga mengurangi seringnya bolak-balik. Ini yang dimaksud gudang itu harus diletakkan di tempat yang sesuai dengan fungsinya. Kalau kita melihat gudang, contohnya kan gudang itu kan seperti ini ya. Contohnya di sini ada rak. Kemudian di sini ada pintu.
Nah, ketika di sini ada forklift yang keluar masuk contohnya. Ketika barangnya itu sering digunakan dan sering digunakan dan kemudian relatif sering diisi atau relatif sering berganti, maka kita sebaiknya tidak menempatkan di rak-rak ini. Karena ketika ditempatkan di rak, ini akan menyulitkan proses menyulitkan pemindahannya. Itu salah satu yang dikemukakan Apple seperti itu. Kalau bisa, kalau item yang sering digunakan itu ditempatkan di tempat yang mudah untuk dipindahkan di situ. Jadi yang paling mudah untuk dijangkau. Contohnya gini. Kalau ini saya gambarkan layoutnya, mungkin layoutnya masih asal seperti ini. Kemudian di sini ada rak, kemudian di sini ada rak, kemudian di sini ada rak. Kemudian ini nanti adalah pintu masuknya, pintu keluar masuknya forklift itu. Contohnya forkliftnya datang ke sini, sebenarnya ilustrasinya malah jadi maksudnya ini pintunya di sini, gate-nya di sini. Saya gambarkan gini aja. Jadi ketika ini sering mengambil barang dengan jumlah yang sama, dengan tipe yang sama, dengan model yang sama, dan itu sering diisi, ketika mau mengambil di rak itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding kalau itu sudah ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau. Nah, kenapa lebih lama? Karena untuk bisa mengambil di rak, forklift itu butuh pergerakan maju, kemudian nanti agak dia harus berputar sedikit, kemudian nanti menempatkan pada posisi pengambilan, kemudian nanti melakukan pengambilan, kemudian nanti masih berputar lagi dan seterusnya. Nah, ketika ada item yang sering digunakan, kita seharusnya menempatkan di tempat-tempat yang paling mudah untuk dijangkau. Tetapi kalau itemnya itu mungkin digunakan dalam waktu yang lama, jarang atau mungkin jarang diambil, ya silakan bisa diletakkan di tempat-tempat yang ada di rak-rak ini, seperti itu. Jadi yang ada di rak ini biasanya digunakan untuk item-item yang jarang digunakan. Atau mungkin yang penggunaannya tidak terlalu jumlahnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu sering dan sebagainya. Masing-masing gudang memiliki karakteristik yang berbeda antara satu gudang perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Kemudian dalam perancangan gudang kita juga harus mempertimbangkan tujuan kita. Nah, salah satu tujuan penyimpanannya adalah penggunaan volume bangunan yang maksimum. Maksudnya gini, kalau Anda punya bangunan atau punya rumah luasnya katakanlah 200 meter persegi. Nah, ketika yang dimaksud penggunaan volume bangunan yang maksimum itu kita bisa memaksimumkan. Kalau dalam 1 meter persegi itu kita bisa menampung 20 unit, kalau kita punya bangunan 200 meter persegi, kita bisa menyimpan berapa maksimalnya, apakah 200, contohnya gini, kalau 1 meter itu 10, kemudian kalau 200 berarti kan harusnya bisa 2000, tetapi kan kalau 2000 kan tidak mungkin. Karena kalau 2000 itu ibaratnya satu volume, kalau itu dihitung volumeter itu kan satu bangunan itu dipenuhi oleh semua item tadi, kan itu juga tidak mungkin seperti itu. Nah, berapa jumlah volume yang maksimum yang bisa kita terapkan? Nah, kalau kita memahami bagaimana mengatur layoutnya, nanti kita bisa mencoba. Contohnya gini, contohnya seperti ini. Ini bangunan Anda, kemudian nanti
Kalau ini ditempatkan, contohnya ditempatkan barangnya modelnya begini, ini dibuat rak, dibuat rak atau dibuat suatu baris-baris seperti ini. Berapa volumenya? Contohnya ini pintunya ya, ini contohnya pintunya di sini. Berapa volume yang bisa disimpan di sini? Dan kemudian bagaimana? Apakah ini mudah untuk diambil atau tidak di situ? Nah, ini juga perlu nanti dipertimbangkan. Nah, volume yang disimpan itu bisa kita hitung. Bisa kita hitung nanti menggunakan beberapa rumus. Contohnya kalau kita punya bangunan, katakanlah ini diibaratkan semacam apa ya, semacam kubus lah contohnya. Kalau ini diibaratkan semacam kubus, kemudian kita lihat hitung volume kubus, itu kan kita bisa kita kalikan panjang kali lebar kali tinggi contohnya. Nanti akan ketemu volumenya berapa. Contohnya demikian. Nah, apakah ini akan diisi penuh dengan semua barang? Kan tentu tidak. Kalau gudang itu biasanya ada Ls atau gangnya di situ. Gangnya berapa? Raknya berapa? Lebar paletnya berapa? Dan seterusnya itu harusnya kita bisa menghitungnya. Sehingga kalau kita sudah bisa melakukan perhitungan, kita bisa menetapkan, oh gudang ini mampu menampung sekian ribu unit. Satuannya apa unitnya? Oh, karton, atau satuannya palet, atau satuannya pieces dan sebagainya bisa kita hitung. Kemudian tujuan umum dari pengaturan layout adalah penggunaan waktu, buruh, dan perlengkapan yang sesuai di situ. Kemudian kemudahan pencapaian bahan, maksudnya kita mudah untuk mencapai bahan-bahan yang dibutuhkan dalam produksi. Kemudian pengangkutan barang cepat dan mudah. Kalau gang-gangnya itu sempit, maka kita membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi gini, ibaratnya kalau Anda mengendarai forkliftnya katakanlah lebarnya 1,5 meter di situ, Anda berjalan di gang yang lebarnya 3 meter dengan gang yang lebarnya 2 meter, tentu akan lebih cepat kalau Anda berjalan di gang yang lebarnya 3 meter. Karena apa? Karena resikonya lebih sedikit, resiko mungkin tabrakan dan sebagainya lebih kecil, kemudian lebih leluasa dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi pertimbangan kita. Kemudian identifikasi barang yang sesuai, ini kok jadi perlengkapan yang ini tadi saya translate jadi translate-nya jadi beda. Kemudian pemeliharaan barang yang maksimum dan kemudian penampilan yang rapi dan tersusun. Maksudnya kalau rapi dan tersusun itu orang melihatnya juga lebih semangat di situ. Lebih semangat itu kalau Anda punya pekerja, kemudian gudangnya abu-abulan, tidak karu-karuan, itu mau nyari saja mungkin secara psikologis sudah malas lah. Mau mencari saja kan sudah malas, ini rak nomor berapa, nanti bagiannya berapa, itu kan kalau tidak tertata dengan baik kan akan lama. Dan juga lebih mudah, lebih secara motivasi mungkin juga lebih bersemangat di situ untuk mencarinya. Nah, itu tujuan penyimpanan ya. Nah, untuk gudang yang baik itu mempunyai peralatan yang sesuai. Maksudnya peralatan yang sesuai itu kita memiliki peralatan material handling, peralatan penyimpanan yang sesuai dengan area yang kita miliki, luas dan sebagainya. Kemudian ruang gudang yang luas dan susunan barang yang teratur, kemudian kesesuaian gudang dan barang yang disimpan, kemudian lokasi yang strategis. Strategis ini memiliki akses ke akses yang cukup di dalam lingkungan perusahaan tadi, atau kalau itu
gudang yang berdiri sendiri, ya nanti terkait dengan akses ke jalan raya, ke rel kereta api, ataupun ke dermaga. Kemudian gudang yang baik itu mengembangkan sistem yang pencatatan yang teratur dan pengurusan yang cakap. Dalam arti pengurusan yang cakap itu memiliki bagian administrasi yang bisa mendokumentasikan perpindahan, kemudian keluar masuknya barang dalam jumlah yang sesuai dengan tepat, mempunyai ciri-ciri keselamatan yang baik dan perlindungan terhadap dan perlindungan asuransi. Nah, gudang itu biasanya diasuransikan. Jadi gudang itu bisa diasuransikan apabila nanti terjadi kebakaran dan sebagainya, itu bisa diklaim. Kemudian untuk facility layout, untuk bisa menentukan fasilitas layout yang ada, kita membutuhkan kita bisa menentukan keputusan terkait dengan penempatan departemen, workstation, stock holding point, kemudian mengembangkan pola lalu lintas yang terkendali untuk menghasilkan arus kerja yang lancar. Ini yang diajarkan di tata letak secara umum. Nah, intinya apa? Atau mungkin dampaknya apa? Ya nanti kita bisa membuat suatu penempatan yang efektif dan efisien. Intinya itu. Efektif dalam arti apa yang kita tempatkan itu sesuai dan bisa memberikan nilai yang maksimal. Efisien membutuhkan biaya, membutuhkan ruang, membutuhkan resource dalam jumlah yang lebih kecil dibanding yang ada, yang lebih kecil dibanding dengan kalau tidak ada perancangan. Kemudian facility layout ini terkait dengan tata letak, ini direncanakan untuk meminimalkan kriteria tertentu, contohnya meminimalkan total waktu perjalanan, total biaya, total penundaan, dan sebagainya. Kemudian whereas desain and layout kriteria, di sini kita mendesain itu berdasarkan kebutuhan saat ini ataupun kebutuhan di masa yang akan datang. Nah, kebutuhan saat ini adalah memfasilitasi perubahan atau pertumbuhan bisnis, instansi, dan sebagainya. Kemudian mengakomodir kebutuhan akan pemuatan di masa mendatang. Kemudian mengatasi teknologi penanganan material dan praktik bisnis. Kemudian di sini sertakan desain atap dengan kapasitas struktural ekstra built-in yang menangani penambahan peralatan atap di masa depan, dan kemudian didesain dengan kapasitas proteksi kebakaran untuk mengakomodasi penyimpanan material dengan bahaya kebakaran yang lebih besar. Intinya dalam mendesain itu kita mempertimbangkan banyak hal. Jadi yang pertama adalah perubahan pertumbuhan bisnis. Nah, bisnis yang ada itu apakah akan semakin besar atau tidak? Ada bisnis yang stagnan. Stagnan itu ya dari hari ini sampai besok ya kurang lebihnya ya sama seperti itu. Ada bisnis yang trennya terus turun. Ada bisnis yang trennya terus meningkat. Nah, kalau itu terus meningkat, apa yang akan kita antisipasi harus juga dituangkan dalam bentuk rancangan. Kemudian ada mengakomodasi kebutuhan akan dok pemuatan di masa datang di situ. Kalau zaman dulu pengangkutan itu dilakukan dengan kereta api. Yang awal-awal era industri di Indonesia itu kan pada zaman kolonial ya, awal-awalnya dilakukan dengan kereta api. Sehingga di semua
di hampir semua pabrik itu pasti ada terhubung dengan rel kereta api. Kemudian muncul truk, sehingga truk itu menggantikan kereta api. Banyak menggantikan kereta api dalam berbagai macam hal. Sehingga apa? Layoutnya itu juga berubah lagi. Yang tadinya untuk bongkar muatnya itu harus menyiapkan peron untuk pemberhentian kereta api, sekarang berubah. Jadi pemberhentiannya cukup lahan parkir untuk pemberhentian truk. Nah, mungkin di masa yang akan datang, perubahan itu bisa saja akan terjadi. Tidak lagi menggunakan truk, mungkin menggunakan apalagi peralatan yang mungkin akan muncul. Peralatan itu mungkin nanti. Kemudian ada mengatasi penanganan material dan praktik bisnis. Ini tepat waktu. Kemudian sertakan desain atap. Nah, desain atap itu maksudnya di atap itu apakah atap yang kita rancang itu, jadi gini, kalau Anda membangun rumah di situ, Anda kan pasti akan ditanyakan itu membangun rumahnya atapnya mau pakai apa. Ada yang atapnya mungkin menggunakan genteng, ada yang tidak, dan sebagainya. Nah, biasanya kan sudah dipertimbangkan sejak awal. Kalau kita mau membangun di atasnya nanti mau diberikan mesin untuk, contohnya apa ya? Contoh mesin untuk pengering atau blower contohnya. Nah, di situ kan harus sudah didesain. Nanti mesinnya berapa, mesinnya itu berapa, beratnya berapa, dimensinya berapa, getarannya berapa, dan sebagainya. Itu kan sudah didesain sejak awal. Sehingga ketika kedepannya mau menambahkan blower lagi, maka kita harus mendesain, kita harus melihat kembali desain awalnya itu sudah mengakomodasi itu atau tidak. Kalau itu mengakomodasi, tinggal meletakkan saja. Tetapi kalau tidak, berarti kan harus ada treatment tertentu. Jadi itu terkait dengan desain dan layout. Kemudian kapasitas proteksi kebakaran, biasanya di banyak gudang, banyak pabrik itu mereka punya fasilitas hidran. Nah, hidran itu biasanya ditempatkan pada titik-titik tertentu, sehingga kalau ada kebakaran, tinggal kita tinggal mengambil air dari hidran tersebut. Kemudian untuk kriteria dalam mendesain dan menata layout, kita bisa memaksimalkan pemanfaatan ruang sambil menyediakan jalur sirkulasi, mengoptimalkan tata letak dan konfigurasi untuk operasi gudang. Kemudian adalah menghubungkan operasi penerimaan dan pengiriman interior dan eksterior dengan aliran proses barang melalui gudang. Jadi kita harus menghubungkan dan menghubungkan gudang ini dengan peralatan-peralatan yang kita miliki. Contohnya terkait dengan bagian penerimaan dan sebagainya. Atau kalau itu gudang itu berada jadi satu dengan pabrik, kita harus mengakomodir perpindahan material yang dihasilkan oleh pabrik. Kemudian untuk kebijakan penempatan gudang, kita bisa menggunakan random storage atau menggunakan fixed storage. Nah, ini dua contoh, yang dua contoh nanti masih di belakang. Untuk random storage, ini penempatan barang berdasarkan tempat yang paling dekat dengan lokasi input barang. Karena ini sifatnya bilangan random, maka dalam penempatannya biasanya tidak begitu mempertimbangkan adanya begitu mempertimbangkan susunan atau menggunakan penataan tertentu. Nah, sehingga apa? Kalau ini dicari, nyarinya juga akan lebih sulit. Jadi kalau yang datang itu ada sekian jenis atau sekian puluh unit, maka yang
penempatannya kalau dengan random itu ya nanti ditempatkan, contohnya gini. Contohnya yang kita perusahaannya adalah perusahaan membuat sepeda motor contohnya. Contohnya ini gudangnya. Kemudian ini masuk di sini. Yang datang apa? Karburator, letakkan di sini. Nanti datang lagi piston, letakkan di sini. Nanti datang lagi stang, letakkan di sini. Nanti datang lagi apa? Letakkan di sini. Dan seterusnya. Kemudian datang lagi karburator, letakkan lagi di sini. Jadi penempatannya secara acak. Nah, kalau secara acak nanti akan kesulitannya biasanya mencari apa yang membedakan antara karburator ini dengan karburator ini. Biasanya secara penataan ini lebih cepat karena tinggal diletakkan di tempat yang kosong. Tetapi kalau dicari akan lebih lama. Kemudian ada fixed storage. Kalau yang fixed storage itu sudah ditetapkan area khusus, katakanlah untuk karburator nanti di bagian sini, di bagian A atau di blok A. Nanti kalau untuk yang bodi motor nanti di blok D, nanti yang apa di blok B dan seterusnya. Jadi sudah ditetapkan sedemikian rupa sesuai dengan blok-bloknya. Kemudian ada yang lainnya, ada yang namanya class-based storage. Jadi kita menempatkannya berdasarkan kelas. Jadi ada kelas-kelasnya. Mana yang penyimpanan yang fast moving. Fast moving itu yang berpindahnya cepat. Hari ini disimpan, besok dipakai. Hari ini disimpan, nanti malam nanti sore dipakai dan seterusnya. Itu class-based storage. Class-based storage seperti itu. Nah, nanti untuk contoh, ini contoh yang saya ambil dari jurnal, nanti akan saya sampaikan juga jurnalnya. Untuk class-based storage ini contohnya seperti ini. Jadi kita bisa menganalisis panjang, lebar, tingginya gudang, ini contohnya. Kemudian ini adalah ukuran luas penyimpanan, jadi ini material, contohnya ada materialnya LTA 001, 004, dan seterusnya. Kemudian ini LTB, LTA, dan seterusnya. Nah, kita bisa menentukan di sini panjang, lebar, kemudian berapa luas blok yang akan kita butuhkan di situ. Kemudian setelah kita menentukan blok yang kita butuhkan, contohnya jumlahnya ternyata adalah 187. Maka kita bisa selanjutnya kita bisa menentukan dimensi material. Dimensi materialnya itu disimpan dengan apa? Disimpan dengan palet atau disimpan dengan atau dengan apapun itu. Di sini ada jumlahnya 400, nanti mungkin akan saya sampaikan saja jurnalnya. Kemudian dari sini kita bisa melakukan perhitungan requirement. Requirement ini kita bisa menghitung luas packaging dikalikan dengan kebutuhan luas permukaan. Kemudian perhitungan throughput dan perhitungan jarak perpindahan material nanti kita bisa menghitungnya. Kemudian perhitungan material handling nanti kita bisa hitung di sini. Dan kemudian selanjutnya kita bisa menghitung berapa luas LS-nya, LS yang digunakan atau gang ya. Kemudian perhitungan throughput dan pembentukan kelas dan seterusnya. Nanti dari sini kita bisa mendapatkan kelas-kelas. Maksudnya kelas-kelas itu kita bisa menentukan material mana yang akan kita, yang itu fast moving atau yang slow moving. Nah, nanti kita bisa tetapkan itu, dan kemudian nanti pada akhirnya kita bisa mendapatkan susunan rak ataupun palet yang sesuai.
Kemudian ada share storage. Share storage ini lebih kaitannya dengan kita penempatan bahan atau material dalam suatu area yang dikhususkan untuk bahan atau material tersebut. Dan kemudian di sini dalam model share storage kita bisa mengkhususkan berdasarkan jenis bahannya, dan kemudian nanti dampaknya adalah meningkatkan utilisasi. Nah, kemudian data-data yang dibutuhkan pada metode share storage itu adalah lamanya waktu work in process, kemudian lama waktu pengiriman, jumlah produk tiap pemesanan, kemudian ada frekuensi pemesanan, kemudian jarak tiap-tiap area, dan kemudian kebutuhan ruang. Di sini kita bisa hitung dengan bagaimana model share storage-nya. Nanti mungkin akan saya jelaskan, akan saya sampaikan nanti contoh perencanaan gudang yang ada. Nah, seperti itu dulu mungkin yang saya sampaikan untuk hari ini. Nanti untuk tugas kelompok, silakan Anda membuat kelompok, satu kelompok 2 orang, maksimal 3. Silakan nanti Anda tentukan dulu. Jadi mulai minggu ini nanti kita akan diskusinya nanti lebih banyak ke perhitungan ya. Jadi tetapi sebelum ke sana, saya ingin Anda untuk membuat kelompok dulu, kemudian nanti menentukan itemnya apa. Nah, untuk menentukan jenis item itu silahkan Anda bisa menentukan produk manufaktur tertentu tetapi yang saya inginkan Anda harus mengetahui ukuran atau dimensi kardusnya. Silakan Anda pilih 5 jenis barang di situ, 5 jenis barang. Kemudian silakan Anda catat ukuran kardusnya. Dan di kardus itu nanti ada ukuran barangnya juga. Contohnya saya punya kardus. Contohnya gini. Kita tentukan dulu untuk hari ini, silakan Anda tentukan. Contohnya Anda ambil 5 produk. Contohnya ada produknya bisa beda-beda ya. Contohnya ada produknya di sini, produk yang bisa Anda temui saja. Contohnya ada produk rokok. Nanti ada produk lagi, ada kemasan deterjen. Kemudian ada produk apa lagi ya, contohnya makanan ringan. Contohnya. Nah, silahkan Anda ambil minimalnya 5. Silahkan Anda ukur, silahkan di situ Anda ukur dimensi. Yang pertama adalah dimensi produknya. Dimensi produk dengan kemasan ya, maksudnya produk dengan kemasan. Nanti silahkan itu Anda ukur. Kemudian yang berikutnya silahkan Anda ukur di situ ukuran kartonnya. Mungkin kalau rokok itu ada karton kecil atau slop, berapa slop itu boleh Anda jabarkan nanti. Jadi yang karton kecil berapa, karton besar berapa, kemudian nanti karton besar berapa. Nah, nanti silahkan Anda cari ini. Kemudian untuk yang lain juga sama, deterjen, makanan ringan dan sebagainya. Untuk contoh ini saya minta untuk yang karena kalau tidak karton itu kan agak sulit ya, nanti takutnya Anda akan kesulitan untuk menghitung menghitung volume dan sebagainya. Sehingga saya minta untuk mencari produk yang ada kartonnya. Nah, kartonnya apa nanti silahkan Anda diskusikan dengan kelompok Anda, tugasnya kelompok. Mungkin kalau ada yang bapak ibunya jualan punya toko dan sebagainya, bisa Anda hitung dari toko itu nanti 5 produk saja.
Nah, nanti kita akan menghitung. Kita akan mencoba untuk membuat layout-nya di minggu depan. Nanti akan kita membuat layout-nya, kemudian melakukan sejumlah perhitungan, dan kemudian kita akan mendesain penyimpanannya seperti apa. Nah, nanti dengan untuk bisa mendesain ini, kalau kita tidak tahu produknya dulu kan tidak bisa. Sehingga silahkan lakukan pengamatan, kemudian nanti silahkan difoto dan diukur ya di situ. Nah, nanti yang saya terima untuk sebagai laporan pertama itu cukup foto dan dimensi produknya saja. Dimensi produk dan dimensi kartonnya. Nah, nanti mungkin kalau ada sekalian ini bisa Anda cari dimensi paletnya. Nah, silakan itu saja dulu. Nanti Anda cari, kemudian silakan nanti dituliskan dalam satu kelompok satu kali pengiriman saja ya di situ. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Untuk dimensi paletnya itu bebas. Oh, nanti cari di Google saja kalau dimensi palet. Takutnya kalau di palet itu kan tidak semua tidak semua tempat ada ya. Kalau ada boleh Anda hitung manual, tapi kalau tidak silahkan cari di Google juga boleh. Silahkan. Baik, Pak. Ada pertanyaan yang lain silahkan. Berarti kemasannya juga diukur ya, Pak? Ya, contohnya apa ya? Contohnya kalau kemasan, contohnya gini lah, saya punya kardus handphone, contohnya ini yang saya ukur cukup ininya saja ya, kardus handphonenya saja. Nanti ini kan contohnya satu handphone, kemudian nanti pengemasannya apa di karton dengan jumlah berapa di situ. Dalam satu karton itu contohnya saya punya kartonnya seperti ini, contohnya kartonnya seperti ini, nanti saya tinggal ukur saja di karton itu ada berapa, ukurannya berapa, kemudian jumlah handphone yang ada itu dalam satu karton berapa. Nah, nanti kita hitung itu. Siap, Pak. Itu dulu. Nanti minggu depan kita akan mencoba mempelajari bagaimana penentuan layout-nya. Penentuan layout-nya, berapa raknya, dan sebagainya. Kalau kita sudah tahu 3 hal ini, produknya itu dimensinya berapa, satu karton isinya berapa, kemudian dimensi paletnya itu seperti apa, maka kita bisa merancang raknya. Nanti raknya seperti apa. Nah, nanti mungkin nanti Anda akan diminta untuk mendesain, katakanlah ruangannya ukurannya sekian, nanti berapa yang bisa disimpan di situ, bagaimana layoutnya dan sebagainya. Kalau Anda sudah bisa menganalisis itu, Anda sudah bisa mempertimbangkan, oh nanti peralatan material handlingnya menggunakan apa dan seterusnya. Oke, itu saja mungkin. Apakah ada pertanyaan? Untuk ya bebas ya, Pak. Bebas, yang penting 5 ya jumlahnya. Baik, Pak. Ya. Kenapa 5 nanti karena akan kita kelompokkan di situ. Kalau cuma 1 atau 2 nanti akan kesulitan. Oke, itu dulu ya untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan dulu sampai sekian. Silahkan nanti dikerjakan, didiskusikan dengan kelompoknya 2 maksimal 3. Kalau ada yang tidak dapat kelompok, silahkan membentuk kelompok dengan teman-temannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak.